Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Metro Siang. Kali ini dalam segmen Santap Siang. Ada berbagai kebutuhan hidup makin naik ya, Jessica, harganya ya. Padahal pemirsa, saat ini kita sudah lepas dari yang namanya pandemi COVID-19. Imbasnya jumlah kelas ekonomi menengah ternyata turun drastis. Bahkan ada yang jadi jatuh miskin. Iya, Valen dan pemirsa, problematika itu sering kita bahas ya sambil ngopi. Dan kali ini Sabda Role mengajak warga Makassar ngobrol soal kelas menengah semakin miskin sambil santap siang berikut ini. Data BPS terbaru menyebutkan jumlah kelas menengah di Indonesia turun. Artinya makin ada ketimpangan antara si kaya dan si miskin. Saya, Sabda Role, akan membahasnya bersama dengan warga Makassar sambil santap siang di Lontar Dining Hotel Derindra, Makassar. Berada di lantai 3 Hotel Derindra Makassar, Lontar Dining menawarkan pengalaman tak biasa. Bukan hanya interiornya yang artistik, pengunjung juga disuguhi pemandangan kolam renang, kota Makassar, dan laut yang indah. Biasanya pengunjung memilih resto ini untuk menikmati momen bersama orang spesial ataupun menggelar acara seperti reuni, arisan, ataupun ulang tahun. Kata lontar sendiri terinspirasi dari nama spesies flora endemik di Sulawesi Selatan, pohon lontar. Lontar Dining menyajikan beragam pilihan menu mulai dari hidangan lokal tradisional hingga masakan internasional. Dan tentunya dibuat dengan bahan-bahan premium yang diracik chef profesional. Menu bestseller hidangan utamanya Konro Iga Derindra, palu mara bandeng tanpa tulang, salmon lodeh, dan beef short ribs mushroom risotto. Untuk hidangan penutupnya, pisang ijo fresh, cheesecake, fruit platter, dan minumannya tropical sunset cabana. Ya, pemirsa sudah duduk bersama saya. Ini ada 3 warga Makassar, ada Kak Acan sebagai akademisi, kemudian ada Apri sebagai pegawai, dan Budi sebagai warga Makassar. Dan kita akan membahas tema tersebut ini sambil kita santap siang. Ini adalah menu bestseller dari Lontar Dining Hotel Derindra Makassar. Ada beef risotto, kemudian ini ada salmon lodeh, ada Konro Iga Derindra, ada palu mara. Lapar nggak? Lapar dong. Oke, Sudah lapar. Kita simak dulu tayangan berikut ini. Badan Pusat Statistik merilis 9,48 juta penduduk kelompok menengah turun kelas menjadi kelas menengah rentan miskin, bahkan ada yang jadi miskin. Padahal kelas menengah yang tersisa 17,13% ini menjadi pendorong utama ekonomi negara. Pemerintah beralasan turunnya jumlah kelompok menengah karena imbas pandemi COVID-19. BPS menyarankan pemerintah membuat kebijakan yang memperkuat daya beli kelompok dengan pengeluaran berkisar 2-9,9 juta rupiah per bulan ini. Sementara Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Universitas Indonesia memperkirakan sulitnya memperoleh pekerjaan layak dan meningkatnya harga barang konsumsi menjadi penyebab. Apa solusinya? Lapangan pekerjaan dan upah layak. Penduduk kelompok menengah ini turun kelas. Jadi ada yang kelas ada yang menjadi rentan, bahkan ada yang jadi miskin. Tersisa hanya 17,13% penduduk kelas menengah di negeri ini. Memang terjadi, apalagi kemarin ada badai
pandemi COVID-19 ya. Padahal sebenarnya kelas menengah ini menjadi pendorong utama dari ekonomi negara. Nah, saya ke Kak Acan dulu, kira-kira ini kok bisa ya? Tapi ini jadi faktanya, fakta menariknya adalah bahwa kelas menengah itu sangat tinggi gaya konsumtif. Iya sih, benar. Betul kan? Ya, saya nggak tahu, mungkin dari teman-teman ini masih juga gaya kelas menengah. Apalagi sekarang kan sedikit-sedikit belanja online. Nah, itu dia salah satu pemicu ya. Salah satu pemicu. Oke. Nah, kalau dilihat dari sisi aspek ekonominya, pasti kan kebutuhannya semakin banyak dan pasti pendapatannya pun ya stagnan. Besar pasak daripada tiang ya. Benar-benar. Ya, Oke. itu mungkin. Kalau dari Budi sendiri, Misalkan dari pemerintah sendiri harus mengadakan sebuah ibaratnya inovasi-inovasi yang bisa menunjang si kelas menengah ini biar tetap bertahan, biar bisa untuk jangka panjangnya mereka tidak turun kelas ke rentan atau bahkan miskin. Jadi banyak hal yang bisa dilakukan, misalkan contohnya pemberian kayak bantuan atau misalkan pembuka lapangan kerja yang lebih banyak lagi. Terus pendidikan yang mudah diakses, ya pokoknya seperti itu agar kelas menengah ini bisa terupgrade. oke, kalau saya ke Apri, di sini Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat UI ini memperkirakan salah satu penyebab utama fenomena ini adalah karena sulitnya memperoleh pekerjaan yang layak dan juga meningkatnya harga barang konsumsi. Bagaimana Apri melihat ini sini? Ya, ibu-ibu ya, benar. Pas sekali ya. Kalau terkait harga barang itu sudah kalau sekarang memang harga barang memang cenderung naik ya, apalagi dengan tingkat konsumtif benar. Jadi tingkat harga barang naik, kemudian tingkat konsumtif juga naik, tapi pendapatan cenderung menurun. Sementara kan kalau dibilang kelas menengah ini kalau mau dibilang ini kan nanggung gitu ya. Jadi bukan kaya, bukan miskin juga gitu. Mendang-mending gitu kalau orang bilang. Kalau mendang-mending ya. Oke. Nah, kalau dari Kak Acan sendiri, solusinya apa nih? Kan kita lihat sekarang sudah banyak anak-anak muda ataupun Gen Z ini membuka lapangan pekerjaan. Entah itu dia buka lapangan pekerjaan di kampungnya kah, di dekat rumahnya kah, terus dia memperdayakan orang-orang yang di sekitar. Nah, seperti itu sebenarnya solusi yang sederhana, tapi terkadang juga menjadi tantangan untuk Gen Z. Oke, itu tadi ada solusi dari Kakak Acan. Kalau dari Budi sendiri seperti apa? Tapi kalau misalkan dikaitkan dengan pemerintahan sendiri, ini sedikit masuk ke pemerintahan ya, itu banyak sekali yang bisa dilakukan dari pemerintah kita sendiri untuk membantu kelas menengah itu biar semakin maju. Seperti yang tadi peningkatan pelatihan, terus adanya tunjangan juga mungkin itu bisa berdampak upahnya. Karena kan itu upah ini sangat krusial sekali, karena kadang-kadang kita belum maksudnya kita ini susah mendapatkan pekerjaan. Nah, ketika kita mendapatkan pekerjaan itu upahnya sangat minim, jadi tidak sesuai. Iya, jadi mungkin ada peningkatan seperti itu dari pemerintah. Itu saran dan mungkin dari saya seperti itu. Ini tadi ada dessert nih dari Lontar Dining, ada es pisang ijo. Ini makanan khas dari Makassar. Terus ini ada minumannya juga. Minumannya itu adalah Tropical Sunset Cabana, seger ya? Oke. Nanti dicobain pisang hijaunya. Satu lagi ada cheesecake. Oke, terima kasih ya. Yang favorit ya. Oke, kita lanjut. Saya ke Apri. Kira-kira solusi dalam hal ini menurut Apri apa nih? Kalau solusi saya sendiri sih bagaimana kebijakan pemerintah itu lebih ke pro rakyat ya. Jadi pro kepada kaum menengah yang mendang-mending ini loh. Jadi kebanyakan kan solusi-solusi dari pemerintah, bukan kebanyakan sih, dominan. Itu kalau bukan solusinya ke kalangan atas, baik itu dari mungkin pajak, pengampunan pajak atau apapun itu. Kemudian untuk kelas bawah itu ada BLT. Nah, sementara kelas menengah ini dapat apa gitu ya. Jadi tentu saja pemirsa, kita berharap kelas menengah makin miskin ini nggak ada ya. Harusnya kelas menengah ini
harusnya makin naik gitu. makin kaya harusnya ya. Yang kaya. Naik kelas. Ya, dan Yang kaya makin kaya, yang Miskin? rentan, Oh, miskin, rentan. menengah, ke bawah, menengah ke atas, makin ke atas juga. oke. Indonesia makin maju. Dan tentunya memang harus pemerintah ini harus memberikan solusi utamanya ini menyediakan lapangan pekerjaan dan juga upah yang layak. Jangan kita udah kerja dari pagi sampai malam gajinya cuman Enggak dong. Oke. Terima kasih sekali lagi teman-teman, luar biasa. Terima kasih juga untuk Lontar Dining Hotel Derina, makanannya enak? Ya, pasti. Enak. Terima kasih. Dan demikian dari Makassar, pemirsa, Sabda Role Ahmad Safei, Metro TV. Makan lagi, ayo. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.